anestesi regional untuk seksio sesarea. Ya, jadi kita harus tahu dulu seksio sesarea itu merupakan melahirkan bayi melalui insisi abdominal dan dinding uterus. Terdapat beberapa pilihan teknik anestesi untuk seksio sesarea. Akan tetapi, ahli anestesi atau anestesiologis itu harus benar-benar memahami dan mengetahui tentang fisiologi, patofisiologi, dan juga farmakologi ibu hamil dan juga janin. Teknik anestesi yang biasa dilakukan itu adalah teknik anestesi regional dan anestesi umum. Anestesi regional yang akan dibicarakan di video kali ini adalah teknik spinal dan juga epidural anestesi, karena hal itu jarang ya melakukan infiltrasi atau feed block untuk seksio sesarea. Nah, yang pertama itu analgesia spinal ya. Keuntungan anestesi spinal untuk seksio sesarea itu antara lain tekniknya itu sederhana ya. Kemudian induksinya cepat, kontak janin dengan obat-obatan juga minim. Kemudian pasiennya tuh dalam kondisi sadar dan bahaya aspirasi itu minimal. Kemudian kerugian anestesi spinal itu adalah tingginya kejadian hipotensi yang sering menimbulkan kejadian mual, muntah, intrapartum, kemungkinan timbulnya postural puncture headache atau PDPH ya. Kemudian lama kerja obat anestesi itu juga terbatas. Angka kejadian hipotensi itu bisa menyentuh hingga 30%. Umumnya pada awal induksi. Nah, terjadi pada sekitar 80% pasien. Selain itu, apabila blokade simpatis lebih tinggi, maka resiko hipotensi itu juga akan lebih besar lagi sehingga bisa menimbulkan mual dan muntah. Hal ini itu diperbesar oleh penekanan aorta dan vena cava inferior oleh uterus yang gravid saat pasien di dalam posisi supin. Pada penelitian Whelan dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa pengurangan tekanan darah rata-rata dari 124/72 ke 67/38 mmHg pada ibu yang diletakkan dalam posisi supin sesudah dilakukan anestesi spinal. Akan tetapi apabila di dalam posisi lateral tekanan darah rata-rata sekitar 100/60 mmHg. Hipotensi maternal itu dapat mengancam kehidupan sang ibu dan juga janin apabila penurunan tekanan darah dan curah jantung itu tidak cepat dikoreksi. Keadaan hipotensi maternal walaupun singkat bisa menyebabkan penurunan Apgar skor, bahkan hingga dapat menimbulkan asidosis apabila kejadian hipotensi maternal itu berlangsung lama. Apabila hipotensi itu tidak lebih dari 2 menit, asidosis fetal minimal dan tidak ada pengaruh pada neurobehavioral bayi yang baru lahir. Nah, dengan lebih lamanya periode hipotensi, penelitian Holman dan kawan-kawan itu memperlihatkan adanya perubahan neurologis paling sedikit 48 jam pada infan yang lahir dari ibu yang dilakukan seksio sesarea dengan epidural analgesia. Kemudian untuk mencegah terjadinya hipotensi maternal pada anestesi spinal, maka 15-30 menit sebelum dilakukan pemasukan intratrakeal, pasien itu diberikan infus RL sebanyak 1000 hingga 1500 ml. Apabila diberikan larutan dextrose yaitu untuk mengisi volume, beberapa peneliti itu sudah membuktikan adanya hiperglikemia fetal, asidosis, dan akhirnya hipoglikemia neonatal. Akan tetapi beberapa peneliti juga menganjurkan pemberian sedikit dextrose, yakni 1% dextrose di dalam RL untuk mempertahankan euglikemia. Penggunaan sejumlah kecil koloid dikombinasikan dengan kristaloid tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk menurunkan kejadian hipotensi maternal. Kemudian yang selanjutnya adalah vasopresor. Pemberian vasopresor untuk
profilaksis hipotensi maternal secara rutin itu masih kontroversial, kecuali pada beberapa kasus khusus dengan pertimbangan apabila vasopresor itu diberikan untuk pencegahan hipotensi maternal. Tetapi apabila teknik anestesi spinal gagal, maka akan timbul hipertensi iatrogenik. Disepakati, ya ini sesuai konsensus, apabila terjadi hipotensi maternal, maka yang harus dilakukan itu adalah seperti memberi sejumlah volume cairan RL. Kemudian bila memungkinkan juga ubah posisi pasien menjadi miring ke kiri. Kemudian beri juga ephedrine 0,1 sampai 0,2 mg per kg/BB. Nah, pada kasus-kasus tertentu seperti misalnya pemberian ephedrine itu bisa menimbulkan takikardi hebat. Maka apabila terjadi hipotensi bisa diberikan phenylephrine 100 UG intravena intraoperatif sesudah dilakukan spinal anestesia atau epidural anestesia untuk terapi maternal hipotensi selama seksio cesaria. Tidak memiliki efek yang jelek pada foetus. Akan tetapi harus diingat bahwa penelitian tersebut dilakukan pada sang ibu yang sehat, bayi yang sehat, dan juga tanpa insufisiensi uteroplasenta. Kejadian hipotensi selama anestesi spinal untuk seksio cesarea pada pasien dengan persalinan fase aktif itu lebih rendah daripada yang sedang tidak dalam persalinan. Hal ini karena adanya yang pertama yaitu autotransfusi, yakni sekitar 300 ml darah ke dalam sirkulasi maternal akibat kontraksi uterus. Kemudian yang kedua adalah adanya penurunan ukuran uterus sekunder dan hilangnya cairan amnion apabila ketuban sudah pecah. Dan yang terakhir adalah peningkatan ekskresi pada sang ibu yang sedang di dalam persalinan. Kemudian yang selanjutnya adalah mual muntah. Nah, mual muntah itu sering terjadi pada anestesi spinal. Hal ini sebagai akibat karena yang pertama adalah hipotensi sistemik yang menyebabkan aliran darah ke otak itu menurun sehingga terjadi hipoksia cerebral. Kemudian yang kedua, traksi peritoneum atau viscera yang menyebabkan reaksi vagal berupa bradikardi dan juga penurunan curah jantung. Nah, sudah dilakukan penelitian mengenai cara yang efektif untuk mengatasi penurunan tekanan darah dan juga timbulnya mual muntah. Ternyata dengan segera memberikan ephedrine intravena itu adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi hipotensi dan mual muntah. Selain itu, keadaan asam basa darah umbilikal bayi dalam batas-batas normal pada ibu yang mendapat terapi ephedrine segera. Traksi pada uterus dan atau peritoneum itu bisa meningkat kejadian mual muntah bila anestesi regional yang diberikan itu tidaklah adekuat. Nah, sakit akibat traksi pada viscera abdominalis dan peritoneum itu bisa merangsang pusat muntah melalui nervus vagus. Penambahan opiat intratekal atau epidural itu akan memperbaiki kualitas anestesi dan akan menurunkan kejadian mual muntah selama operasi. Mual muntah sesudah bayi lahir itu bisa dikurangi dengan cara memberikan dosis kecil droperidol atau metocloparamid ya, metocloparamid. Kemudian kita akan membahas tentang sakit kepala. Sakit kepala pasca anestesi spinal atau PDPH itu adalah masalah yang utama yang sering terjadi pada pasien obstetrik sesudah mengalami pembedahan dengan anestesi regional, terutama spinal, meskipun insidensinya itu sekitar 0 sampai 10%. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengurangi PDPH itu antara lain menggunakan jarum spinal pencil point atau white care nomor 27 atau 29. Kejadian post PDPH itu 2-3%. Kejadian PDPH ringan dan dapat sembuh sendiri. Pemberian kafein intravena atau peroral itu terkadang bisa menurunkan kejadian sakit kepala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah suntikan jarum spinal itu harus searah dengan akar serabut durameter.
Kemudian bab selanjutnya tentang obat untuk spinal anestesi ya. Jadi obat untuk anestesi spinal itu 0,5% tetracycline dalam 5% dextrose itu lama kerja 90-120 menit. Kemudian 5% lidocaine dalam 7,5% dextrose dalam air, lama kerjanya 45 sampai dengan 60 menit. Kemudian 0,75% bupivacaine di dalam 8,5% dextrose dalam air, itu memiliki lama kerja 90 sampai dengan 120 menit. Kemudian 0,5 bupivacaine dalam 8,0% dextrose di dalam air itu memiliki lama kerja 90 sampai 120 menit. Ringkasan spinal anestesi untuk seksio cesarea. Yang pertama itu berikan cairan yang tidak mengandung dextrose ya. Itu sebanyak 2000 ml jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian yang kedua itu harus memonitor tekanan darah, nadi, EKG, saturasi O2. Kemudian yang ketiga adalah obat anestesi bupivacaine itu 0,5%. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan jarum spinal Quincke nomor 27 atau Whitacre nomor 25. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi right lateral saat induksi spinal anestesi. Next, posisi pasien miring kiri sampai bayi lahir ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terapi penurunan tekanan darah sang ibu dengan ephedrine 5 sampai 10 mg dan diberikan cairan. Apabila tidak ada, berikan norepinephrine sebesar 10 Ug. Dan apabila ada kontraindikasi pemberian epinephrine, maka berikan phenylephrine yaitu 100 Ug. Dan yang terakhir adalah memberikan oksigen melalui masker ya. Baik, masuk ke bagian kontraindikasi spinal anestesi untuk seksario. Ya, jadi untuk seksio cesarea itu yang pertama adalah pendarahan hebat pada sang ibu. Yang kedua, hipotensi berat. 3, gangguan pembekuan darah. 4, kelainan neurologis. 5, pasien menolak. 6, kesulitan teknis. 7, tubuh pasien pendek atau morbid obesitas. Yang ke-8 itu adalah sepsis baik lokal ataupun general. Dan yang nomor 9 itu adalah hipovolemia. Masuk ke bab epidural anestesia ya. Nah, keuntungan epidural analgesia untuk seksio cesarea itu diantaranya adalah yang pertama, kejadian dan beratnya hipotensi ibu itu lebih rendah. Jadi tidak ada tusukan dura yang menyebabkan berkurangnya kejadian PDPH. Dan yang ketiga, dengan memasang kateter bisa dipakai untuk operasi yang lama juga untuk menghilangkan sakit pada periode pasca bedah. Nah, ada kerugian juga analgesia epidural itu meliputi yang pertama itu teknik lebih sulit ketimbang analgesia spinal, dan yang kedua onset obat anestesi juga lebih lama. Yang ketiga itu membutuhkan obat anestesi lokal yang lebih banyak. Dan masalahnya ada perbedaan efek kardiovaskuler antara epidural anestesi dan juga spinal anestesi untuk seksio cesarea. Penurunan tekanan darah pada umumnya lebih kurang pada epidural karena onset bloknya itu lebih lambat. Apabila ditambahkan epinephrine maka harus diperhatikan karena absorpsi sistemik dan epinephrine itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah sang ibu akibat efek beta-mimetik. Kemudian yang menjadi komplikasinya itu yang pertama, kejadian suntikan intravaskuler melalui epidural kateter kurang lebih 2,3%. Kemudian kejadian menusuk diameter 0,2 hingga 20%. Kejadian PDPH dengan jarum epidural nomor 17 adalah 76%. Kejadian emboli udara pada vena 9,5% sampai 65% itu yang bisa terjadi pada anestesi spinal, anestesi epidural atau anestesi umum.
Kemudian kejadian menggigil 14-68%. Mekanismenya itu belum jelas, akan tetapi bisa diterapi dengan epidural fentanyl dan juga sufentanil ataupun petidin intravena. Nah, kontraindikasi yang pertama itu adalah hipotensi berat, kemudian yang kedua gangguan keunggulan, yang ketiga kelainan neurologis, yang keempat pasien menolak, yang kelima kesulitan teknis, dan yang keenam spesies lokal atau general. Ada beberapa perbedaan spinal dan epidural analgesia itu terlibat juga pada tabel yang akan saya jelaskan ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau spinal anestesia itu dia sederhana, cepat, reliable. Kemudian paparan obat itu minimal ibu bangun ya, minimal sang ibu itu terbangun. Kemudian untuk epidural anestesia, keuntungan kejadian hipotensi rendah. Kemudian menghindari tusukan durameter dengan kateter itu bisa digunakan untuk operasi yang lama dan analgesia pasca bedah. Kemudian spinal anestesia jenis hipotensi mual muntah headache itu kerugiannya itu lebih kompleks. Mula kerja lebih lama, diperlukan anestetika lokal yang lebih banyak.